Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat Isya Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur yang dirahmati Allah. Hari yang ke-18, malam yang ke-19, kita berada di bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Berkah kita malam ini luar biasa. Sudah dua penceramah kita dari Pasaman Timur. Pertama dari pesantren Mustofawiyah. Bapak Ibu jalan ke Sumatera Utara lewat Panti itu, ketemu Purba Baru. Di sana ada pesantren yang sudah cukup terkenal sejak dulu, Mustofawiyah. Rata-rata anak pesantrennya seluruhnya pakai kain sarung. Rata-rata semua pakai peci haji. Kalau tidak salah saya dulu santrinya itu lebih dari 6.000 orang. Ya, ada pondok-pondok kecil di tepi jalan itu tempat santri Mustofawiyah itu. Yang kedua datang dari Simatorkis tadi. Pesantren apa tadi? Nurul Hidayah Simatorkis. Nah, ini saya belum pernah ke sana ini. Baru dapat namanya saja baru. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lewat dan berlalu di tempat itu. Satu tadi Lubis, satu Rambe. Yang sekarang Lubis lagi ini. Seolah-olah tanding pidato kami malam ini. Bapak Ibu, untuk belajar tampil di depan orang banyak memang harus dilatih. Orang yang ingin pandai menyanyi harus latihan nyanyi. Orang yang ingin pintar menari harus sering latihan menari. Orang yang ingin pandai main bola harus sering bermain bola. Kalau diangan-angankan saja tidak akan jadi. Kalau dihayal-hayalkan saja memang tidak akan bisa. Maka motivasinya adalah bukan bakat, tapi harus berlatih. Kita sudah mendekati 10 terakhir Ramadan di bulan ini. Kita adalah orang-orang pilihan yang dikasih kesempatan beribadah pada tahun ini. Banyak saudara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang tahun lalu sama dengan kita beribadah, tahun ini kesempatan mereka sudah berakhir. Bukan mereka tidak mau ke masjid, bukan mereka tidak mau berjamaah, bukan mereka tidak mau untuk tarawih dan witir, bukan mereka tidak mau tadarus dan baca Quran, tapi kesempatan itu telah berakhir. Ajal sudah datang merenggut nyawa. Kita yang hadir malam ini, Bapak Ibu semuanya, tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kesempatan yang sama masih akan diperoleh. Ramadannya masih ada, kitanya yang belum tentu masih ada. Ramadannya masih kembali, kita tidak ada jaminan bisa kembali. Ramadannya masih hadir, tapi kita tidak ada kepastian untuk bisa hadir. Maka momentum kesempatan tahun ini jangan berlalu sia-sia saja. Itu makanya ibadah yang termasuk ibadah terbaik
yang disunnahkan Rasulullah di momentum 10 terakhir Ramadan, termasuk diantaranya adalah iktikaf. Kita akan ada puncak iktikaf di Kota Padang tanggal 27 Ramadan, beriringan dengan penutupan pesantren Ramadan tanggal 17 malam atau tanggal 18 dini harinya. Sekitar 110.000 sampai 120.000 santri pesantren Ramadan akan diminta untuk iktikaf di malam 27 Ramadan tahun ini. Tidak lagi diminta untuk muhasabah, tidak lagi diajak menangis dan berurai air mata seperti tahun-tahun yang lalu. Karena kalau anak yang menangis di masjid, sebagian bahkan menangisi ayahnya yang tak datang ke masjid. Ini saya yang disuruh kau saja. Anak yang berurai air mata di masjid di waktu muhasabah, sebagian justru menangisi ibunya yang tak tadarus dan baca Quran. Ini saya disuruh menghafal. Maka tahun ini kita buat perubahan besar. Anak didampingi oleh orang tuanya untuk ikut iktikaf di malam penutupan pesantren Ramadan. Kalau jumlah anak kita semuanya yang ikut pesantren Ramadan 120.000 santri, satu saja ayah atau ibu yang ikut mendampingi, berarti Kota Padang akan dapat jumlah orang yang iktikaf sebanyak 240.000 orang. Kalau satu saja di antara orang tuanya. Kalau hadir ayah atau ibunya, hadir dua saja, berarti Kota Padang sukses meramaikan masjid di Kota Padang dengan jamaah yang iktikaf 360.000 orang malam 27 Ramadan tahun ini. Bapak Ibu, inilah momentum perubahan besar, karena kita sekarang sebenarnya adalah sisa-sisa COVID-19. Bapak Ibu, sebagian bahkan sudah ada yang terkena COVID, tapi tidak mati. Sehat juga. Yang lain tak kena COVID mati juga. Bapak Ibu lah kena COVID, tak juga mati. Berarti sisa-sisa COVID-19. Saya termasuk sisa-sisa itu. 3 minggu saya dicek oleh dokter, positif Nutawi. Sampai kata yang mencek itu, tidak perlu besok dicek lain, dah sehat rumah. Kalau dicek juga positif Nutawi, dicek positif Nutawi. Tapi kalau lewat 2 minggu, aman saja mah. Berarti kan sisa-sisanya saja lagi gitu. Nah, apa Ibu? Ada bonus untuk kita di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Inilah bonus terbesar yang dijanjikan dalam Al-Quran untuk orang yang tergerak hatinya ke masjid. Orang-orang yang tergerak hatinya ke masjid, merekalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Merekalah orang-orang yang percaya dengan hari akhir. Merekalah orang-orang yang menunaikan zakat. Merekalah orang-orang yang mendirikan sholat. Merekalah orang yang tidak pernah takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Bonus inilah yang ingin kita peroleh. Ada memang perbedaan antara tanah air dengan tanah suci. Bapak yang bisa lihat, di tanah air dengan tanah suci ada beda yang sangat mencolok tiap tahun. Kalau di tanah suci
10 pertama Ramadan masih biasa-biasa orang. 20 yang kedua mulai bertambah melimpah, bertambah luas, bertambah jumlah orang yang mendekat ke masjid. 10 terakhir membeludak luar biasa. Coba melihat yang siaran live dari Makkah. Dari rumahnya pindah ke masjid. Tidak muat di hotel, di teras jadi, di emperan jadi, jalan jadi tempat sholat. 10 terakhir. Di Indonesia terbalik. Tanah air. 10 pertama full, semua tikar terpakai, teras penuh, masjid kurang besar. 10 kedua mulai berkurang, jemaahnya makin maju ke depan, karena yang lain sudah pindah ke lain hati, mengarah ke pasar, mengarah ke mall, mengarah ke tempat belanja. Jemaah akan mulai menyusun. 10 terakhir di tanah air itu biasanya sudah sangat jauh berkurang. Mana yang lain sudah kecapean, mana yang lain sudah sibuk di pasar, mana yang lain sibuk membuat kue di dapur, mana yang lain sudah di kampung. Baik, padahal tidak ada jaminan tahun depan kita masih punya kesempatan yang sama. Karena itu wajar kalau malam ini kita muhasabah. Saya tidak lama, 7 menit ke depan saja lah. Kalau gua penceramah mah, benda pulang kita malam 9 balik. Apa ibu? Kita diminta untuk banyak menggunakan akal. Dalam Al-Quran perintah itu cukup banyak. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak gunakan akal? Apakah kamu tidak pikirkan itu? Apakah kamu tidak renungkan hal itu? Umur dunia ini sudah tua. Orang itu dicatat hanya 2 saja. Pertama dicatat tanggal lahirnya, yang kedua dicatat tanggal matinya. Gitu. Tanggal baraleknya jarang dicatat-catat. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang pernah jaya, pernah sukses, 2 saja catatannya itu. Lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Bapak Ibu tak percaya, datanglah ke Tunggul Hitam. Lihat di kuburan itu, bunyi catatnya itu. Di bawah namanya itu lahir, wafat. Berarti itulah yang dituliskan untuk kita. Makanya wajar kita evaluasi diri. Puasa yang kita lakukan ini bukan hanya dikerjakan dan dilaksanakan oleh orang beriman, bukan hanya dilakukan oleh para nabi dan para rasul, bukan hanya oleh manusia, binatang juga puasa. Puasa yang termasuk paling sukses di dunia binatang, puasa yang paling indah itu puasanya ulat. Bapak Ibu tahu ulat itu puasa, dia tahan makan, dia tahan minum, dia lapar, dia haus, hanya untuk bertahan hidup saja. Dia bungkus tubuhnya, tidak makan, tidak minum itu, sampai jadi kepompong. Makin lama makin tersiksa. Akhirnya puasanya berbuah indah. Ulat yang buruk, yang jelek, yang merangkak, yang menjijikkan berubah menjadi kubu-kubu yang indah. Inilah sukses puasa terbesar di dunia binatang. Awalnya buruk, awalnya jelek, awalnya menjijikkan, akhirnya menyenangkan dan membahagiakan mata orang banyak. Ibu kalau lihat ulat di teras rumah ibu, merang rumah, biru kemari milik rumah. Kalau ulat itu ada di meja ruang tamu, makin marah ibu, sampai ke meja tamu kulik kemana.
Kalau ulat itu ada di meja makan ketika berbuku, ay nak kane makanan ko. Wala uli, lo di siko aja. Ganti. Tapi ketika ulat itu telah berubah jadi kupu-kupu yang indah, terbang melayang di antara bunga-bunga di depan rumah ibu. Apa kata ibu? Rancak lagi kupu-kupu itu mah. Jarang lo mau deligo nampak rancaknya mah. Masuk kupu-kupu itu ke dalam rumah ibu di teras. Terus ke ruang tamu. Apa kata ibu? Mau nampaknya banyak tamu ganti boleh barat rumah. Dari rantau mungkin si kumpulnya kok. Dari kampung mungkin kak psikolo sampainya. Kan tak dari kota saya yang pulang kampung. Dari kampung ada yang ke kota. Terus kupu-kupu itu ke dapur, putar di dekat kompor gas. Akhirnya ibu, tambahlah bareh. Barilah minyak, nampaknya ke melanjung banyak awak di sikoma. Melanjung nampaknya koma. Terbang terus kupu-kupu itu ke kamar anak ibu. Akhirnya ibu, kok nampaknya tak lama mulai koma. Peminan dulu awak mah. Tak diusir, tak diburu, tak ditangkap. Jelek, buruk, menjijikkan, tapi setelah melaksanakan puasa dalam waktu yang cukup panjang, berubah menyenangkan orang banyak. Ulat kalau jarang dilihat di dunia nyata, lihatlah di dunia iklan. Ada iklan teh pucuk. Iklan teh pucuk itu bayangkan jangan ulatnya, bayangkan saja pucuk tehnya. Kalau ulatnya dibayangkan tak minum teh pucuk kita tuh. Pucuk. Itu kan yang ditargetnya kan pucuk teh itu. Kalau ulat saja mengejar pucuk teh, daun teh yang paling ujung itu, bah kira-kira dimakan oleh sadua lahe atau ambi, kan itu tuh. Ule kamu memanfaatkannya atau awak, itu aja awak. Kalau ulat saja itu yang diburunya, berarti itulah yang paling lama. Makanya apa itu? Iklan teh pucuk itu ulat yang ditunjukkannya. Bah, ambi diule atau ambi. Waktu kita lihat ulatnya kita benci, kita tidak suka. Tapi ketika ulat itu telah jadi kupu-kupu, semuanya justru menyenangkan mata orang lain. Hari ini hari yang ke-18 di malam yang ke-19. Sudahkah puasa kita menyenangkan orang lain? Sudahkah puasa kita punya manfaat kepada orang lain? Sudahkah puasa kita punya hal yang membuat orang lain bahagia? Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, sekedar tidak menikmati makanan dan minuman, anak ketek bisa juga. Kalau sekedar sholat, anak-anak sembahyang. Kalau sekedar menghatamkan Quran, anak pesantren aja hatam. Puasa, apakah sudah punya pengaruh untuk orang lain di sekitar kita? Ini pertanyaannya malam ini. Jangan-jangan lebih bagus puasanya ulat ketimbang puasa kita kalau tidak ada pengaruh. Jangan-jangan kupu-kupu lebih menyenangkan orang ketimbang kita yang sudah puasa sekian hari. Saya tidak minta ibu jadi kupu-kupu, apalagi jadi kupu-kupu malam. Tadi contoh. Ini puasa terbaik. Puasa terburuk, yang paling jelek, yang paling parah di dunia binatang adalah puasanya ular. Ibu tahu ular? Ular. Hurufnya beda tipis. Kalau ulat T, kalau ular R. Tapi beda tipis saja. Itu pangkanya, tengahnya, ujungnya beda. Ular tidak makan, tidak minum, tahan lapar, tahan haus. Dia puasa dalam waktu yang panjang sampai kulitnya terlepas, sampai berganti dengan kulit yang baru. Begitu ular berganti kulit, risikonya lebih fatal, bahayanya lebih besar.
mematikan dari yang sebelumnya. Jalan Bapak Ibu ke ladang, ke kebun, ketemu kulit ular yang telah terkelupas. Kadang-kadang masih bisa ditarik gitu. Kulitnya diperoleh, ularnya sudah pergi. Ular yang telah berganti kulit lebih besar dari yang sebelumnya, lebih panjang dari yang awal. Ular berpuasa hanya untuk mengganti kulit. Begitu kulitnya ganti yang baru, ular tetaplah ular. Ada Bapak Ibu yang sudah lihat rekaman yang di Kalimantan itu. Saya sudah pernah ke Kalimantan. Mesin-mesin di Kalimantan saya sudah singgah. Ada kejadian di Kalimantan, seorang bapak beri kebun sawit. Sore belum pulang, maghrib belum datang, isya belum juga sampai ke rumah. Keluarganya panik, dicarilah bapak ini sama orang kampung dan keluarganya ke tempat dia bekerja di kebun sawit itu. Dicari di kebun sawit itu dan ditemukan bapak yang dicari itu. Yang ada hanya ular besar dengan perut menggelembung yang masih bertahan di kebun sawit itu. Apa kata orang kampungnya? Ini biang keroknya ini. Kita bunuh, kita belah perut ular ini. Yakin saya, saudara kita ditelan oleh ular tadi siang. Bunuhlah ular besar ini, lalu kemudian dibelah perutnya. Begitu sudah dibelah, dapatlah saudara mereka yang tadi pagi berangkat dari rumah itu sudah dalam perut ular besar itu. Helmnya masih utuh, sepatu potnya masih terpasang, dompetnya tetap dengan KTP-nya semua. Ular yang menelan itu tidak membuka helm bapak itu dulu, sepatu potnya juga tidak dilepas, KTP-nya juga tidak dikeluarkan, dilulu saudara. Sudah sering berganti kulit, bukan 1-2 kali ganti kulit ular. Harimau kalau menerkam orang, menerkam mangsa, tidak mau makan semuanya itu. Tidak pernah dalam ceritanya harimau makan helm, belum pernah itu. Harimau menelan sepatu pot, belum pernah. Tapi kalau ular, nyulu saudara ya. Bapak Ibu, itu Kalimantan. Masih bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Kampung saya beberapa bulan yang lalu, 2022. Teman satu SD, awak kelas 1 ke kelas 3. Awak kelas sampai nyok kelas 6. Sama main bola, sama mandi di sungai. Masih pamili, tinggi sama, kadang tak berbeda. Sakit sini, ayo kapuannya sini. Awak ajak makan bola. Dia ke kebun sawitnya pakai motor, Rupanya di kebun sawitnya itu ada ular besar yang baru menangkap seekor kondi. Tapi tahu kondi? Ciliang. Ciling lah tahu. Sakadang kambing jantan. Sudah lemas, sudah tak berdaya kondi ini. Tinggal di lulu aja deh. Tinggal di lulu. Datanglah teman saya ini pakai motor lewat. Rupanya ular ini menyangka, Iko mengkawin bawa, saya meminta bagian lo kok aja. Iko, jangan-jangan Iko nyoga dulu, dilepaslah oleh ular itu gulungan kondi ini. Dia kejarlah teman saya yang naik motor itu. Ular kalau benar-benar mengejar seperti mengejar mangsa, tidak lame-lame, tairiang motor itu memang, tairiang. Motor, tairiang kan. Pertama lah ini belakang, lama-lama lah ada kusen, tahu-tahu lah ada kek pinggang. Kalau kamu numpang, tidak boleh itu doh. Kalau kamu numpang, tidak boleh itu doh. Apa dibuat lagi? Teman saya itu meloncat ke sebelah kiri, agaknya ambil salah motor kalian. Daripada awak, kalau kena motor ambil lah. Dia leparlah motor ke sebelah kanan. Begitu motor terguling, digulung sama ular itu sampai ramuak motor itu, ramuak. Dan tapi orangnya motornya jadi je. Motor hidup Pak.
masih hidup. Orang motor itu waktu di Gulung itu. Kawan saya itu cigit ke kampung, pucek minta tolong ke orang. Motor Den. Apa kamu? Itu kata sejarahnya baru ular menangkap motor di kebun sawit. Kebun sawit itu bukan riba. Tapi kebun sawit itu tidak sama gelukar gitu. Kebun sawit itu rumputnya sih. Kadang tak berumput gitu. Orang bisa main bola di kebun sawit, Pak. Motor masuk, mobil masuk. Itu kebun sawit ini. Tidak seibu sama itu loh. Apa Ibu? Besoknya dibawalah pawang ular ke situ. 3 hari pawang ular itu dibayar untuk mencari ular itu. Kalau tidak berani orang lewat. Kalau yang pakai motor saya dikaja, apalagi yang berjalan. Kalau yang kadang badan saya masih diburu, apalagi yang ketek-ketek badannya. Itu lebih capek di bawah. Baru dapat ditangkap hari yang ketiga. Ular itu sudah berulang kali ganti kulit. Bapak Ibu, kalau kita puasa hanya menunggu ganti kulit, menunggu berubahnya kulit, masuk 1 Syawal ganti kulit, baju baru, mukenah baru, sarung baru, sandal baru, motor mobil kredit baru, rumah dicat pugar baru, kue baru dimasak, perabotan baru, hanya menunggu ganti kulit, tidak berubah perangai, tidak berubah lebih baik. Bedanya kalau sekedar mengganti kulit, pula puasa juga. Tapi awas, puasa ular hanya menunggu kulitnya berganti. Kita hari ini sudah malam yang ke-19. Apakah hanya menunggu pergantian kulit? Kalau sekedar kulit sih, tapi la'allakum tattaqun. Agar dengan ibadah puasamu kamu pasti jadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, jangan artikan lagi dengan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tidak itu mah. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Kalau iyo rajak bana. Kalau indah atu baju lagi. Mudah-mudahan besok hari cerah. Tahu-tahu siap asar tiba hujan labe. Atu baju lagi. Dimakan tiba sila. Mudah-mudahan besok kita ketemu. Tahu-tahu udah basowok lah itu. Itu baju lah. Ada kepastian itu. Kita butuh kepastian. Bapak Ibu, jadikanlah puasa kita lebih indah dari puasa bulan. Jadikanlah puasa kita punya makna yang berpengaruh kepada orang lain di sekitar kita. Somul abdi mu'allakum ma bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Puasamu dan ibadah Ramadanmu tergantung antara langit dengan bumi, belum dilaporkan oleh malaikat, belum naik kepada Allah, catatannya belum disetorkan. Hatta yu'addiya shadaqatal fitri, sampai kamu bayarkan zakat fitrah. Kalau sekedar puasa anak ketek bisa jadi puasanya. Kalau sekedar sembahyang, orang banyak sembahyang. Kalau sekedar baca Quran, orang baca Quran aja. Tapi manfaat untuk orang. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.